Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Iya. Baik, saya juga dalam keadaan sehat ini, Bu Mar. Bagaimana Bu Mar keadaannya? Alhamdulillah Pak, hari ini Bima sehat walafiat. Nah, bagaimana untuk Pak Rahmat ya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu semuanya ini. Alhamdulillah sehat semuanya ini. Maka anak-anak yuk kita bersyukur kepada Tuhan, tentu dengan selalu menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, yuk kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan tambah satu lagi, makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anakku semuanya, kita punya orang tua, punya kakak, punya adik, kita harus saling menyayangi, saling menghormati ya. Punya tetangga, kita juga harus saling menghargai supaya tercipta keberkahan. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, yuk kita berdoa ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada tema yang kelima tentang cuaca. Subtema yang pertama tentang keadaan cuaca. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang ketiga. Tentu setiap kali belajar kita mempunyai tujuan belajar ya kemarin ya. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini yang pertama, dengan mengamati nanti anak-anak dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda konkret secara tepat. Yang kedua, memperhatikan contoh ya. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat menyajikan pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan menulis pokok-pokok informasi pada bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi informasi terkait dengan keadaan cuaca dengan kalimat yang benar. Yang kelima, dengan kegiatan menyanyi, siswa mampu menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan kegiatan menyanyi, siswa dapat memperagakan pengulangan pola irama yang sama pada sebuah lagu. Baik, anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita hari ini itu dengan memperhatikan yang sebaik-baiknya dan melaksanakan semua tugas-tugasnya. Nah, anak-anak semuanya, ini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini menceritakan bahwa Siti ya Bu ya, yang Siti sedang Memasak nasi goreng. Memasak nasi goreng. Ya, nasi gorengnya sudah matang ini. Ya, tapi ketika Siti memasak nasi goreng, ibunya Siti ya yang memasak nasi goreng, itu ayah melihat televisi yang sedang ada acara perakiraan cuaca. Nah, menurut berita itu pagi itu akan cerah, tapi kemudian siang hari akan mulai mendung. Nah, dan malam harinya nanti akan terjadi hujan. Nah, setelah nasi goreng selesai dimasak oleh ibu, ditaruh di meja makan, kemudian Siti membagikan kepada semua anggota keluarga. Ya, nah setiap anggota keluarga mendapat berapa sendok ya kira-kira ya? 3 sendok. Iya, mendapatkan 3 sendok nasi goreng. Nah, anak-anak semuanya, nasi gorengnya enggak nasi goreng toh ini, ternyata Ibu Siti juga membuat telur dadar. Ya, ini telur dadarnya Bu. Nah, telur dadarnya ibunya Siti ini dibagi berapa nih Bu?
Telur dadarnya itu dipotong menjadi 8, Pak. Menjadi Iya. 8. Terus dibagi. Dibagi. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Oh, 2 bagian ya, Bu Iya. ya. Berarti nilainya kalau ditulis dalam Iya. pecahan berapa, Bu? Berapa anak-anak? Yuk, telurnya dibagi menjadi 8. 8. Setiap anggota keluarga mendapat 2 bagian. Ayo, berapa nilai pecahannya? Ayo. Kemarin sudah tahu ya pembilang dan penyebutnya ya, Bu ya. Iya. Pembilangnya itu bagiannya. Iya. Penyebutnya Jumlahnya. jumlahnya. Nah, berarti bagiannya kan 2, Bu ya. Iya. 2 Per per berapa ya? bagi jadi berapa tadi jumlahnya? 8 ya, Bu ya. Iya. 2 per 8 ya, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya. Nah, kayaknya kalau hanya telur tok kurang seger, Bu, kalau nggak ada sayurnya. Maka ada mentimunnya. dikasih Iya. timun. Pelengkapnya nasi goreng, Nah, telur, ini mentimun. tapi timunnya panjang, Bu. Jadi potong-potong jadi Dipotong-potong. 16. Menjadi 16 ya. Nah, Setiap anggota keluarga diberi 4, Pak. oh, diberi Iya, 4. diberi Iya. 4 potong. Iya, 4 potong. Ingat tadi yang dibilang Pak Rahmat tadi, bagiannya itu menjadi pembilang, berarti di atas. Jumlahnya keseluruhan Keseluruhan berapa tadi? 16. Itu menjadi penyebut. Berarti berapa ya, Bu? Berapa ya? Semuanya ada 16 dipotong-potong. Bagiannya 4. Iya, setiap anggota keluarga mendapat 4 potong. Ayo. Nilai Iya. pecahannya bagaimana? Ayo. Oh iya, pinter, Pak. Pinter. Pak. 4 per Per. 16. Iya. Iya. Tapi kurang nikmat ini, Bu. Iya. Masih ditambah lagi dengan sosis. Iya. Wah. Sudah ada telur, timun, masih tambah sosis. Iya. Tapi Ibu hanya punya sosis 6, Bu. Iya. Iya, ada punya 2 saja, 6 buah sosis. Maka kemudian dibagikan ke setiap anggota keluarga. Satu orang mendapat berapa, Bu? 2 itu, Pak. Mendapatkan 2 Dua. bagian. Berarti bagian setiap orang adalah Berapa? pinter. Iya. 2 per 6. Ya. Nah. Anak-anak sampai sini mudeng ya? Jelas ya? Oke ya. Jadi bagiannya menjadi pembilang, jumlah keseluruhannya menjadi penyebutnya. Nah, kalau sudah jelas, kalau sudah mengerti semuanya, nggak ada pertanyaan, sekarang waktunya kalian mengerjakan yang ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, gampang itu, Bu. Iya. Ini dikerjakan di buku latihan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mengerjakan ini, yuk sekarang kita membaca sebuah cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Nah, ketika membaca ini, anak-anak harus memperhatikan, sambil mencari ya, Bu ya, Iya. kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, silakan Bu Mar, anak-anak dipandu untuk membaca. Perhatikan ya anak-anak ya. Yaitu anak-anak bisa menyimak nanti melihat halaman 21 buku tema 5 ya. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal.
Manusia sering tidak disiplin. Jawab Matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya Awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap Matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, Matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar Awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, anak-anak semuanya, ini sudah dibaca lengkap sama Uma. Anak-anak sekarang di rumah silahkan dibaca lagi dengan suara yang nyaring ya Bu ya. Dibaca dengan suara yang keras ya. Silahkan dibaca berulang-ulang dengan suara yang keras. Agar membacanya lancar agar membacanya lancar dan paham isinya. Iya, dan dipahami isinya. Mengerti isinya. Ya. Nah, kalau sudah mengerti, sudah paham isinya, sekarang dijawab pertanyaan ini. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ada si A, ada ya, apa saja. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat Matahari kesal? Yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga Matahari kesal? Ini sering ini Bu, anak-anak ini Bu, juga waktunya bangun nggak mau bangun, ini sering ini Bu ya. Ya. Yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kamu lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Nah, ini kamu jawab, ditulis di buku latihanmu ya. Tapi jangan lupa soalnya juga harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti guru bingung. Ini jawaban soal yang nomor berapa? Karena bingung. Nah, harus ditulis ya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu menjawab itu, sekarang kita cari kata-kata di dalam kotak ini. Di bawahnya ada kotak huruf, bermacam-macam huruf tuh, enggak udah diacak kayak begitu. Di atas ada kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Yang itu tadi ada di bacaan semua ya, Bu ya. Ada kata cerah. Nah, coba kamu perhatikan, di tengah itu ada kata cerah yang sudah dikasih warna berbeda oleh Pak Roman. Itu contohnya seperti itu. Boleh nggak? Kalau di garis bawah boleh, ya. Tapi jangan di buku langsung ya, bukunya nanti rusak. Jangan di buku tema ya Nak ya. Kalau ya. kamu pengen berlatih di buku belajar, ya, buku tugas. Dibuat, digambar seperti itu boleh, atau fotokopi juga boleh ya Bu ya. Boleh di fotokopi juga ya. boleh. Kemudian kamu cari kata-kata itu di situ. Dan di garis bawah boleh, kamu warnai juga boleh, di arsir boleh ya, sesuka hatimu. Yang menurut kamu paling menarik yang seperti apa? Nah, ini Pak Roman kasih contoh kata cerah, itu sudah dikasih warna berbeda sama Pak Roman ya. Contohnya seperti itu. Nah, anak-anak semuanya ngomong-ngomong tentang cuaca. Nah, cuaca itu ada cuaca cerah, ada hujan,
ada berawan. Nah, ternyata ada awan yang warnanya putih, Bu. Nah, sekarang yuk kita nyanyikan sebuah lagu Awan Putih. Sudah bisa belum anak-anak? Sudah bisa. Sudah, Wah, luar biasa. Waktu TK katanya. Ya. Yuk kita nyanyikan dengan iringan musik ini ya. Yuk bersama-sama. Tadi lagu Awan Putih. Ternyata ada nada yang berulang-ulang ya, Bu ya. Berulang-ulang ya. Kulihat awan seputih kapas, arah berarah di langit luas. Ini andai ku dapat sama dengan yang baris pertama ya. Nah semuanya itu pola irama, ternyata polanya sama, baris pertama dengan baris yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu ya Bu Maria. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Saya yakin anak-anak sudah paham semua, bukan? Baik, anak-anak semuanya. Yuk, sekarang kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar dapat kita mengerti. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, semuanya, mari kita refleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Bagaimana perasaan mengikuti kegiatan belajar hari ini? Menyenangkan kan? Yang kedua,
Apakah menemukan kesulitan? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Sudah paham semua ya Umar ya. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan belajar? Ya. Anak-anak, sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Oleh karena itu, Pak Ahmad dan Bu Mariati tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang senantiasa masih mau memperhatikan pembelajaran dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Selanjutnya, Pak Ahmad juga minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga anak-anak, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, Umar minta maaf. Anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri, jangan lupa di like videonya, kemudian di share kepada semua grup sosial mediamu, pada teman, pada saudara, barangkali ada yang kelas 3 yang bisa ikut belajar bersama-sama dengan kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Mariati. Tetap belajar dengan semangat, pasti bisa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.